Tuhan bisa mengubah keadaan apapun dalam sekejap mata. Ya, selamat pagi, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita masih ada di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya ya nggak tahu dari mana. Tapi semua karena kekuatan Tuhan sehingga kita masih bisa datang ke gereja. Amin. Kita pergi kemana? Karena Tuhan masih menuntun kita. Dalam setiap langkah kita, Tuhan selalu menyertai sehingga kita masih bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita akan lanjutkan sesi yang ketiga, sesi yang terakhir melanjutkan dalam bulan yang kemarin. Kita akan coba lihat sebentar kembali, ya, bahwa beberapa minggu yang lalu saat saya sampaikan tentang firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 45 ayat 7. Di sana mengatakan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sudah tahu semua isinya kan? Yang beberapa waktu kita belajar sama-sama bahwa Yesaya menuliskan seperti ini. Bukan berarti apakah Tuhan menciptakan nasib malam? Tidak. Ya, saya sudah katakan kesimpulannya bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan nasib malam, tetapi Dia bisa membuat semua itu terjadi, bisa mengadakan itu terjadi, bisa. Ya, Yesaya hanya mengatakan bahwa ketika ada nasib baik, berarti di sana pasti ada nasib malam. Itulah Yesaya tuliskan. Dan bahwa pada minggu keduanya saya sampaikan mengapa orang Kristen, orang percaya kadang masih mengalami nasib malang, yaitu nasib buruk, yaitu keadaan yang menderita, keadaan susah. Kenapa masih bisa terjadi? Semua orang tidak pernah lepas dari hal itu. Selama kita hidup masih ada di dunia ini, semua orang tidak bisa lepas dari semua itu. Semua akan mengalami sebuah kesusahan, semua akan mengalami sebuah penderitaan dan sebagainya. Ya, saya sampaikan. Kenapa masih bisa mengalami? Ada beberapa faktor. Kita lihat sebentar ya. Karena mungkin faktor kesalahan kita sendiri bisa. Ya, saya katakan bahwa di dalam Mazmur di sana dikatakan bahwa ini agak sedikit ini. Saya katakan bahwa di dalam Mazmur itu Tuhan menghalangi berkat-berkat apa? Karena dosa kita bisa terjadi. Itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Di situ juga ada maksud tujuan Tuhan. Saya katakan pada waktu lalu bahwa ketika Kain bersalah, itu ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan hukum? Kain akan bertobat, biar Kain agar sadar akan perbuatannya itu salah. Poin yang kedua yang saya sampaikan pada waktu lalu bahwa kenapa orang percaya, orang Kristen masih mengalami keadaan penderitaan itu? Karena ada tujuan Tuhan. Ketika Tuhan menguji iman Ayub, ya, ada tujuan Tuhan. Ingin tahu seberapa kuat iman. Kata Tuhan kepada si pencoba itu, yaitu iblis, asalkan jangan jamah nyawanya. Itu saja. Nah, pada minggu ini kita akan belajar ya, sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami nasib malang. Sikap tindakan apa kita sebagai orang percaya dalam menghadapi keadaan buruk. Sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sebuah kesusahan, penderitaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak Ibu? Atau
kita santai-santai saja ketika kita sedang susah gitu, saya percaya ketika orang dalam keadaan susah nggak akan santai, ya, pasti terganggu, betul? Baik hati, jiwa, pikiran semua terganggu, bahkan bisa pengaruh kepada fisik kita, itu pasti. Tetapi apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan, sikap sebagai orang percaya dan tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal itu. Ya, pada sesi terakhir ini saya akan sampaikan bagaimana kita sebagai orang percaya, yaitu kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31. Kita baca sama-sama. Yes. Ya. Jangan terlalu berat ya. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dan 8. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kita baca 6 sampai 8 aja ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah. Amin Bapak Ibu. Bicara Ulangan pasal 31 ayat 6 ini, jika kita melihat konteksnya, itu adalah bicara Yosua dan bangsa Israel itu yang akan menerima janji Tuhan. Bapak Ibu percayalah, ketika kita mengalami penderitaan itu, sebenarnya itu ada janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Tuhan kepada melalui Musa kepada bangsa Israel. Tuhan menjanjikan tanah yang penuh subur, tanah yang berlimpah susu dan madu, itu tanah Kanaan berapa itu. Tetapi kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama sebagai orang percaya ketika kita dalam menghadapi hal itu, jangan takut, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua dan bangsa Israel ketika sebelum menerima tanah perjanjian itu, dia akan menghadapi hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit, yaitu melawan bangsa-bangsa yang akan menyerang dia, baik bangsa Moab, baik bangsa Asyur dan sebagainya. Itu yang akan menghadang, menghalangi bangsa Israel. Inilah firman Tuhan yang dikatakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Ya, itu perjalanan itu harusnya 3 hari sudah sampai, tapi Tuhan buat 40 tahun lama. Itulah rencana Tuhan, kita tidak tahu. Ya, mungkin kita yang sedang menderita atau mengalami kesusahan atau mengalami nasib buruk, sebenarnya ada di sana janji Tuhan yang begitu baik buat kita. Tetapi berapa tahun kita nggak tahu. Entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 10 tahun. Pasti ada janji Tuhan. Amin. Di dalam kemalangan itu sudah ada janji Tuhan. Kita nggak tahu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Bapak Ibu, yang masuk ke bangsa ke tanah Kanaan itu Musa aja nggak masuk loh. Itu ya, nggak diizinkan masuk oleh Tuhan karena kesalahannya dia. Pada waktu itu dia marah.
Karena kesalahannya dia nggak masuk, nggak diizinkan masuk, bukan sehingga Yosua. Ya, jadi inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, belajar dari Yosua dan bangsa Israel. Itu Tuhan berjanji, bukan main-main Bapak Ibu. Itu janji yang terjadi benar-benar nyata. Nah, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hati. Ya, kuatkan hati kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 di sana mengatakan, teguhkan hati kita di dalam iman. Bapak Ibu, iman kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah, keadaan buruk, penderitaan, kita kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang teguh itu seperti ketika orang tentara itu berjaga-jaga. Ya. Itu orang teguh berdiri, gak goyang seperti itu. Itu hebat seperti itu. Kuat. Satu hari itu berdiri, jaga di depan pintu. Ya. Tetapi firman Tuhan itu ini beda lagi. Itu harus ada tindakan. Ya. Kuat dan teguhkan hati. Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika sebagai ilustrasi ketika kita tuh menghadapi badai. Bapak Ibu tahu badai kan angin besar itu. Apakah ketika kita menghadapi masalah besar, angin besar akan berdiri begini aja Pak? Ya kuat dan berdiri. Tetapi harus ada tindakan. Nah, tindakannya apa? Kita harus lawan itu. Ya, sampai selesai. Nah, itulah bedanya firman Tuhan yang begitu hebat buat kita. Sikap memang kita harus kuat dan teguh, tetapi harus ada tindakannya di dalam iman kita, yaitu kita harus berjuang. Nanti kita akan tahu kita harus berjuang. Kenapa kita sebagai orang percaya ketika mengalami nasib buruk, kita harus teguh, kita harus kuat, kita nggak boleh takut. Kenapa? Kata firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi kecewa. Supaya kita tidak menjadi kecewa sebagai orang percaya. Ya, supaya kita tidak menjadi kecewa. Berapa orang banyak di luar sana ketika menghadapi keadaan buruk, mereka menjadi kecewa, sedih. Pasti itu mempengaruhi kehidupan kita. Pasti keadaan seperti itu. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita kuat dan teguh supaya kita tidak kecewa. Ya. Supaya kita tidak menjadi kecewa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Matius pasal 6 pasal 9 mengatakan bahwa di sana orang yang tidak menjadi kecewa adalah orang yang berbahagia. Amin. Matius 11:6. Orang yang tidak menjadi kecewa adalah orang yang berbahagia. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika kita tidak menjadi kecewa, kita kan hati kita merasa jalan. Itu hal tidak menjadi kecewa. Kenapa sebagai orang percaya ketika kita mengalami itu harus kuat dan teguh, supaya kita tidak menyalahkan diri sendiri terus, apalagi sampai kita menyalahkan Tuhan. Oh, ini semua gara-gara Tuhan sehingga kita jadi susah. Oh, ini semua gara-gara Tuhan sehingga kita menjadi menderita. Stop punya pikiran seperti itu, Bapak. Amin. Saya katakan Tuhan tidak pernah memberikan kita keadaan susah, keadaan buruk, tetapi semuanya baik adanya yang Tuhan berikan. Ketika kita mengalami itu karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Biar kita tidak menyalahkan. Jadi kalau kita perhatikan banyak orang di luar sana sering mengalami hal itu, mereka menyalahkan. Kecewa, jangan Tuhan. Kita sebagai orang percaya kita harus beda. Amin, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh takut dan harus tetap kuat dan harus tetap teguh? Karena kita tidak biar kita menjadi putus asa.
Berapa orang ketika mengalami keadaan susah, mengalami keadaan buruk, mempengaruhi sikap hidupnya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi pikirannya, sehingga menjadi kecewa, sehingga dia putus asa. Akhirnya apa? Bunuh diri, gantung diri. Banyak terjadi, ya. Sering kita perhatikan di berita, di YouTube, orang itu gantung diri. Kenapa? Karena putus asa, karena putus cinta juga bisa, ya. Karena mengalami keadaan yang mungkin mentok susah saking gak bisa mikirnya. Dia menjadi putus asa, menyalahkan diri sendiri, bahkan nyalain Quran. Bunuh diri. Ya, kadang kita mengalami hal itu tidak mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Bapak Ibu kita di posisi Ayub? Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang kaya pada zamannya itu. Tetapi Tuhan izinkan hal itu semua habis. Dia menderita, dia susah, keadaan buruk, bahkan penyakit borok ada di tubuhnya. Itu yang dialami. Bagaimana tidak posisi kita di sana? Tetapi di situ ada tujuan Tuhan. Akhirnya, memang Ayub sempat menjadi kecewa terhadap Tuhan sempat, tetapi dia menyesalinya. Akhirnya apa yang dialami Ayub? Tuhan kembalikan 2 kali lipat atau 10 kali lipat. 2 kali lipat. Harta kekayaan yang dikembalikan 2 kali lipat. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu itu caranya Tuhan. Coba, kekayaan ribuan ekor lembu, domba, habis semuanya, rumahnya habis, anaknya mati semua. Kok bisa kembali? Tuhan buat lebih daripada itu. Gak masuk akal kan pada pikiran kita. Bahkan 2 kali lipat yang dia dapat. Ketika kita dalam keadaan itu, ayo kita belajar menjadi seorang Ayub juga. Kita belum sampai mengalami seperti Ayub, ya. Tuhan akan kembalikan semua. Amin. Biar kita tidak putus asa, kita sampai secara cepat aja. Kenapa kita nggak boleh takut dan harus tetap kuat sebagai orang percaya, teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus ketika dalam keadaan susah, supaya kita mampu menanggung semua itu. Kita mampu menanggung kesusahan itu. Kita mampu dan dalam menanggung keadaan buruk itu. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Segala persoalan yang kita hadapi, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita akan diajar oleh Tuhan terus tetap kuat dan teguh, biar kita mampu menghadapi keadaan itu. Kita tidak jadi stres, tetapi kita tetap. Amin. Seberapa persoalan, seberapa keadaan buruk, seberapa penderitaan yang kita alami, saya tidak tahu. Bapak Ibu tahu keadaan itu sendiri. Kecil besar itu adalah keadaan yang terjadi. Keadaan kecil yang kesusahan yang kita hadapi, ingatlah akan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kuatkan dan teguhkan hati, biar kita tidak kecewa, tidak menyalahkan diri, apalagi salah Tuhan. Tidak putus asa, biar kita tidak putus asa. Sekalipun keadaan itu mungkin pikiran kita buntu ya Bapak Ibu, mungkin pikiran kita mentok, aduh harus gimana lagi Tuhan, kita nggak tahu. Nah, tetap kuatkan dan teguhkan. Hal yang kedua apa? Bertahan dan berjuang. Sikap
kita dan tindakan kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami keadaan itu, kita harus memiliki sikap bertahan dan berjuang. Lukas pasal 21 ayat 19. Boleh kita tolong dibacakan, dan 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Lukas pasal 21 ayat 19. Amin. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Kita tolong bacakan. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Iya. Ya. Lukas 21 mengatakan, kalau kamu tetap bertahan akan memperoleh hidup. Amin. Akan memperoleh hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika tidak bertahan dalam kesusahan kita, Tuhan akan kembalikan itu. Saya percaya akan janji Tuhan. Ya. Bahkan di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7, ketika kita berjuang, ketika kita terus berusaha, ternyata ada upah yang akan kita terima. Amin Bapak Ibu. Ada upah yang akan kita terima ketika kita terus berusaha, berjuang. Sebagai salah satu contoh, ya, biasanya ini terjadi ya bagi orang-orang yang, ya semua orang pasti mengalami. Sebagai salah satu contoh ketika saya kuliah di Jember, ya, pendeta saya itu adalah seorang rektor SDT, dia punya SDT. Dia dulu orang susah, orang sangat susah memang. Mamanya tuh jualan kue terus di pasar. Pada waktu itu pemimpin sinode, dulu STT-nya di Jakarta, dia bilang kepada sinodenya, ada nggak yang mau ditempati tempatnya itu untuk sekolah? Teman saya dia bilang, saya mau Pak. Dulu belum punya apa-apa, rumahnya masih gubuk, tapi dia percaya. Ketika STT pindah ke Jember, Tuhan berkati saya. Dia jadi orang terkaya di sinode GP kita. Dulu kan saya sekolah GP kita. Ya. Pendeta, rektor SDT, punya SDT, Tuhan berkati jadi pengusaha hebat. Dulu usahanya aja kan proyek, ya, proyek properti. Jadi pernah gaji karyawannya aja dia pinjam dari karyawannya. Pernah mengalami seperti itu. Tapi sekarang berkembang di Jember. Setelah saya selesai kuliah di sana kemarin beberapa waktu yang lalu 2016an ini, usahanya itu bangkrut, benar-benar bangkrut. Ini bukan main-main bangkrutnya, miliaran. Karena bikin usaha warga bung tapi nggak jalan, bangkrut. STT makan aja susah. Benar, ini kalau dia itu nggak percaya Tuhan, nggak menguatkan iman dan menemukannya di dalam Tuhan Yesus, mungkin bisa kecewa, mungkin putus asa. Tapi dia itu belajar dari setiap firman Tuhan. Saya nggak habis pikir, itu benar-benar susah banget, habis benar-benar. Tapi tetap bertahan, dia tetap berusaha dan berjuang. Ini sampai sekarang mungkin masih banyak ya seperti itu. Sedikit-sedikit dia mulai bangkit, sedikit-sedikit bangkit. Dulu hotelnya ya, karena punya hotel juga. Itu STT di Jember punya hotel STT. Jadi saya kadang suka nginep gratis, kolam renang ada gratis, main waterboom gratis, itu sangat gratis.
restoran bayar. Ya. Sekarang dulu hotelnya dilimpahkan ke depan ke orang lain, restoran dilimpahkan ke orang, gedung hall yang besar cuma dibuat di orang-orang. Kenapa? Memang bahannya habis. Tuhan buat seperti itu, Tuhan cinta Bapak Ibu. Tetapi sekarang sudah mulai pulih, hotelnya sudah kembali dikerjakan, ya, restorannya sudah mulai dikerjakan, hallnya sudah sedikit-sedikit mulai. Kenapa? Dia menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Dia tidak putus asa, dia terus bertahan, dia berjuang menghadapi itu, dia percaya Tuhan akan pulihkan. Kita pasti bisa melakukan hal itu. Kenapa? Kita harus bertahan dan berjuang Bapak Ibu. Karena kita itu punya pengharapan besar di dalam Tuhan. Amin. Mazmur 62 ayat 6. Di sana adalah Tuhan sumber pengharapan kita semua. Tuhan sumber pengharapan kita yang besar. Dialah sumber segala sumber Bapak Ibu. Dialah sumber segalanya, sumber yang pasti, sumber segala. Oleh karena itu apa? Ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita harus bertahan dan berjuang. Amin. Itu yang perlu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang terakhir Bapak Ibu, kenapa kita nggak boleh takut dan harus kuat, teguh sebagai orang percaya? Supaya kita sebagai orang percaya harus terus berserah dan berlari kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Berserah dan berlari kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama buka Amsal 18 ayat 10. Saya bacakan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya harus berserah, berlari, artinya mendekati Tuhan, cari Tuhan, maka kita akan selamat. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengalami keadaan susah itu, kita akan dipulihkan ketika kita pergi mencari Tuhan. Amin. Dalam keadaan susah, kita harus cari Tuhan. Bukan kita itu malah semakin jauh dari Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu, tetapi Bapak Ibu, kita terus ingatkan mereka. Matius 6 ayat 33 Bapak, carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Inilah firman Tuhan yang benar-benar Tuhan Yesus katakan pada waktu itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Cari Tuhan tidak melihat pendeta, cari Tuhan tidak melihat orang lain, cari Tuhan tidak melihat teman kita, cari Tuhan tidak melihat sekitar kita, cari Tuhan tidak ada embel-embelnya. Amin. Aduh hujan, aduh motornya mogok, aduh motornya nggak ada bensin, aduh gimana? Tidak. Ketika kita cari Tuhan, tidak lihat itu, tetapi cari Tuhan dengan sedang hati kita, maka kita akan mengalahkan itu. Amin. Segala yang menghalangi kita katakan. Jangan mau dirayu oleh dirayu oleh setan, dibujuk dalam hatinya. Yang sakit kerja, enak tidur, santai di rumah, seperti itu. Ketika kita sudah terbujuk oleh rayuan iblis, akhirnya iblis bersuka cita loh. Lihat, iblis bersuka cita Bapak Ibu. Jadi ini cuma dari gereja. Senang iblisnya. Kita yang ke gereja, dalam hati kecil ya, Roh Kudus berbicara. Kenapa saya begini? Hanya rasanya ada yang kurang. Pasti setiap orang ketika kita tidak pergi ke gereja ada perasaan hal seperti itu. Kenapa yang saya tidak ke gereja ya? Ada hal yang sangat kurang
itu adalah keputusan kita. Tapi ketika kita pergi ke gereja, ya ada mana yang kita dapat. Iblis yang membujuk kita, aduh ini benar-benar seperti ayu ini susah digoda. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Berserah dan berlari, cari Tuhan dimanapun Tuhan bisa ditemui. Memang Tuhan bisa ditemui bukan hanya di gereja saja, bisa di rumah, bisa di mana kita temui. Tetapi ada kalanya kita harus apa? Datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, seorang tokoh Alkitab, ya, mamahnya Samuel, ibunya Samuel, tahu kan? Ya, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, dia orang yang rajin. Pada hari Elkana, ya, Elkana itu bapaknya ya. Dia seorang punya istri ya. Orang yang rajin setiap itu selalu pergi beribadah. Memang belum punya anak, dia mencari apa? Bertemu Tuhan, cari Tuhan sampai dia berdoa apa yang dia dapatkan sehingga Tuhan beri anak pada mereka. Yang mereka namai itu Samuel. Ya, karena dia berjanji ketika Tuhan kasih akan memberikan Samuel untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk pelayanan Tuhan. Itu terjadi seperti itu. Rajin berserah cari Tuhan terus. Seperti itu. Ya, kita belajar sebagai orang-orang percaya. Ketika kita dalam keadaan itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, dalam keadaan terdesak sekalipun, atau mungkin sepertinya kita sebagai orang percaya tidak ada harapan sedikit pun, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin, Bapak Ibu. Tuhan bisa mengubah keadaan apapun dalam sekejap mata, asal kita tahu kebenarannya dalam melakukan tindakan. Tuhan bisa sekejap mata buat segala sesuatunya berubah. Ya, dunia bilang, orang-orang dunia bilang, dunia ini terus berputar seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, Tuhan bisa buat keadaan itu dalam sekejap mata, seperti yang dalam Ayub. Ya, kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Tapi kita belajar mengenal dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Ini yang menjadi kesimpulan firman Tuhan, bahwa sikap kita, tindakan kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya adalah yang pertama, kuatkan hati, ya, bertahan dan berjuang berserah cari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, biar kita tidak menjadi kecewa atau sakit hati. Amin. Tuhan Yesus berkati.